Halo teman-teman, Kita bertemu lagi hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukari hadiratnya, nyanyi bersama lagu namanya, pujian kita sangkakan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukari hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, kita sangkakan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Teman-teman, kita mau mengucap syukur buat Tuhan, buat segala kasih setianya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kami, terima kasih kebaikan.
baik dalam hidup kita, dan kita harus mensyukuri semua itu. Dan sekarang mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengucapkan syukur. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pernahkah papa atau mamahmu berkata bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat yang jauh untuk beberapa hari? Misalnya, papa harus pergi bekerja di kota atau negara lain untuk beberapa hari. Atau mungkin mama harus pergi ke tempat lain untuk merawat kakak atau nenekmu yang sakit. Pernahkah kamu ditinggal selama beberapa hari oleh mereka? Bagaimana perasaanmu? Nah, sekarang kakak mau tanya, bagaimana perasaanmu waktu mereka pulang dan memeluk kamu lagi? Bagaimana perasaanmu waktu mereka datang kembali dan bisa bermain bersama kamu lagi?
Di Alkitab ada sekelompok orang yang akan ditinggal oleh seseorang yang sangat mereka sayangi. Orang yang sangat mereka sayang ini harus pergi jauh ke tempat yang lain dan untuk waktu yang sangat lama. Murid-murid Yesus sudah bertemu dengan Yesus. Yesus pernah mati selama 3 hari, lalu Yesus hidup kembali. Murid-murid sedih waktu Yesus mati. Lalu mereka senang sekali waktu Yesus hidup kembali dan bersama-sama mereka lagi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Yesus berkata bahwa ia harus pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dan untuk waktu yang sangat lama. Murid-murid sedih. Mungkin kira-kira begini perasaan mereka. Baru saja aku bertemu Yesus dan ngobrol dengan Yesus lagi. Tapi Yesus sudah harus pergi lagi. Bisakah Yesus di sini terus saja? Jangan pergi-pergi lagi. Jangan kemana-mana. Kami mau bersama-sama Yesus terus. Aduh, kenapa Yesus harus pergi? Bagaimana dengan aku? Aku takut. Aku tidak berani kalau Yesus tidak ada. Aku sudah senang Yesus hidup dan aku bisa bertemu Yesus lagi. Tapi kenapa Yesus harus pergi lagi? Aku ingin bersama Yesus terus. Yesus tidak boleh kemana-mana. Mungkin inilah perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Sedih, takut, bingung, tidak mau ditinggal. Mungkin sama perasaannya seperti waktu papa dan mamamu bilang bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat selama beberapa hari untuk sebuah urusan. Kamu sedih, kamu jadi murung, bahkan mungkin ada yang menangis. Siapa di sini yang menangis kalau ditinggal mama atau papa kerja? Tapi Yesus harus pergi. Yesus harus kembali ke tempatnya berasal, yaitu rumah Bapaknya yang kita sebut dengan surga. Kenapa Yesus harus kembali ke surga? Tidak bisakah Yesus terus-terusan ada di dunia untuk bertemu dengan murid-muridnya? Atau bahkan bertemu dengan kita semua? Pasti asik ya bisa bertemu Yesus secara langsung. Tapi tidak bisa. Tugas Yesus sudah selesai. Dia diberi tugas oleh Bapaknya untuk mati menebus dosa kita semua, lalu bangkit lagi pada hari ketiga. Setelah itu, Yesus harus kembali kepada Bapaknya. Yesus punya tugas yang lain yang harus ia kerjakan di surga. Yesus tidak bisa selama-lamanya ada di dunia. Ia harus pulang ke surga, kembali kepada Bapa yang mengasihi dia. Ya, lalu bagaimana dengan murid-muridnya? Bagaimana dengan kita? Benarkah Yesus meninggalkan murid-muridnya dan meninggalkan kita begitu saja? Yuk kita buka di kitab Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus tidak pergi dan meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Yesus memberkati mereka sebelum ia pergi. Yesus memastikan bahwa murid-muridnya mendapat berkat dari dia sebelum ia pergi kembali ke surga kepada Bapaknya. Apa saja ya yang Yesus lakukan di surga? Kitab Yohanes mencatat hal yang indah sekali. Di kitab Yohanes lah dikatakan bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ternyata tugas Yesus yang berikutnya adalah menyediakan tempat bagi kamu dan bagi kakak. Siapa saja boleh tinggal bersama-sama Yesus di surga nanti. Yang boleh tinggal bersama dengan Yesus adalah semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak ada gunanya kamu taat, kamu mengasihi orang lain, menjadi anak yang baik kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Karena satu-satunya juru selamat kita yang bisa menyelamatkan kamu adalah Yesus. Kamu tidak akan bisa tinggal bersama Yesus di surga kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Adakah di antara kamu yang mau percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Hanya dengan percaya kepada Yesus, hidupmu bisa diselamatkan dan kamu bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus selamanya di surga nanti. Kalau ada di antara kamu yang mau percaya kepada Yesus, hari ini kakak akan berdoa untukmu ya. Yesus meninggalkan murid-muridnya, tapi ia tidak membiarkan mereka sendirian. Yesus menjanjikan penolong yang lain bagi mereka. Kalau Yesus yang berjanji, tidak akan ia melupakan janjinya. Yesus berkata bahwa ia akan memberikan kepada kita penolong yang menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus.
tidak hanya janji untuk memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, tapi ada satu janji lagi yang Yesus janjikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Janji itu adalah Ia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Yesus memang naik ke surga, tapi Ia tidak lupa kepada kita. Ia akan datang lagi suatu hari nanti sebagai Raja di atas segala raja. Kalau dulu Yesus pernah naik ke keledai, nanti saat Ia datang lagi, Ia akan menaiki seekor kuda putih yang keren. Yesus akan datang sebagai Raja. Pada hari itu tiba, Yesus akan membawa para malaikatnya untuk mencari, untuk menjemput anak-anak yang percaya dan mengasihi Yesus untuk hidup selama-lamanya bersama Dia di surga. Orang-orang yang mengasihi Yesus akan sangat berbahagia ketika Yesus datang untuk menjemput mereka. Tapi orang-orang yang tidak mengasihi Yesus tentu akan sedih karena mereka tidak akan bisa menikmati surga yang indah. Yesus mati menebus dosa kita. Lalu Yesus hidup kembali mengalahkan kematian. Ia kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Tapi Ia menjanjikan Roh Kudus untuk menolong kita. Ia juga berjanji suatu hari nanti akan datang kembali untuk menjemput semua orang yang percaya dan mengasihi Dia. Alangkah indahnya sebuah rangkaian keselamatan yang Bapa berikan kepada kita, setiap anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Sekarang kakak mau bertanya sungguh-sungguh kepada kamu di sini, kepada kamu semua tanpa terkecuali. Kamu yang besar, kamu yang kecil, yang setiap hari naik mobil, yang setiap hari naik motor, kamu punya rumah yang besar, kamu yang rumahnya tidak besar, kamu yang masih suka menangis, dan kepada kamu yang mungkin sudah mulai malu untuk menangis, kakak mau menanyakan hal yang sangat serius. Maukah kamu meminta Yesus untuk masuk ke dalam hatimu saat ini? Karena hanya dengan meminta Yesus masuk dalam hatimu dan mempercayai Yesus, kamu akan menikmati rangkaian keselamatan yang indah. Adik-adik, setelah kalian mendengarkan firman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu meminta Engkau hadir Tuhan di dalam hati kami. Kami mengundang Engkau supaya Engkau senantiasa tinggal dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, biar anak-anak-Mu di tempat ini boleh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Karena hanya percaya kepada Tuhan Yesus kami akan menerima keselamatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan, terlebih di masa COVID-19 ini Tuhan, di mana anak-anak masih belajar secara online di rumah. Kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan juga akan menjagai mereka dari wabah COVID-19 ini, sehingga anak-anak tetap memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang saatnya spa. Kita buka ayatnya di Yesaya 43 ayat 5a. Yesaya 43 ayat 5a. Yuk kita baca bersama-sama ya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Yuk baca sekali lagi ya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. Halo adik-adik. Setelah kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membuat craft. Apa ya craft kita hari ini? Pertama-tama yang harus kita sediakan adalah kertas bekas kalender. Nah, nih adik-adik coba lihat. Nah, bahannya kan ada di sekitar kita ya. Setelah itu apa lagi ya? Ya kita sediakan lem. Terus apa lagi ya? Kita sediakan gunting. Tapi hati-hati ya kalau adik-adik bermain gunting. Setelah itu apa yang kita sediakan? Beberapa kertas berwarna. Semuanya ada di rumah kita.
Setelah bahan kita sediakan, apa yang harus kita kerjakan? Yuk tetap fokus ya, kita perhatikan. Pertama-tama kita buat pola di kertas bekas kalender tadi. Nah, lihat adik-adik, polanya seperti ini. Mudah ya. Nah, setelah itu pola kita buat, kita gunting sesuai dengan garis pola yang kita buat tadi. Nah, setelah kita gunting, apa yang harus kita lakukan? Kita gunting kertas berwarna tadi membentuk bentuk seperti ini. Oh, bentuknya lingkaran. Betul sekali. Setelah kita bentuk, terus apa yang harus kita lakukan? Kita akan lakukan, nah, Rara, bentuknya akan seperti ini adik-adik lah. Nah, sangat mudah sekali. Nah, lingkarannya kita tempel seperti ini. Kita beri lem ya. Kita beri lem di sini. Kita beri lem. Kita tempel. Wow. Terus kita beri lem lagi. Nih adik-adik, kita beri lem. Nih. Terus kita tempel lagi. Kita beri lem lagi. Nih. Kita tempel lagi. Hah? Sudah jadi. Iya, sudah jadi. Oh, bentuknya mahkota. Betul sekali adik-adik. Hari ini kita membuat mahkota. Mudah sekali kan caranya? Yuk kita sama-sama buat bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati. You wanna cry.